Halo, selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai text mining. Ini ulangan text mining. Oke, pertama-tama ini saya manggil library Beautiful Soup, namanya PS, terus si SV, terus track itu request. Dari request hades ini sebenarnya nggak digunain, tapi ini API untuk Chrome. Oke, ini install newspaper 3K. Terus pertama-tama kita dari newspaper ini kan artikel kita import. Nah, di bagian ini tahap untuk scraping data saya. So ini saya menggunakan URL parse ini untuk URL-nya apa aja beritanya. Jadi lihat nih. Terus ini data frame yang diminta, teks, media, label. Terus ini labelnya, lihat bisa dilihat politik, sport, saya isi sendiri. Terus ini download, terus jadinya scraping.csv hasil keluarannya. Lihat, oke. Selanjutnya di sini saya menggunakan stopword NLTK. Bisa lihat saya menghilangkan spesifik karakter, ASCII, terus mention, tag, terus simbol, angka atau spasi di sini. Setelah itu saya masukkan ke dalam cleansing scraping. Terus setelah itu saya tokenisasi di sini. Habis setelah saya melakukan stop word tadi yang dihapusin semua, saya melakukan tokenisasi di sini. Terus dari tokenisasi ini saya steaming. Saya steaming menggunakan library Sastrawi. Sastrawi ini library untuk steaming bahasa Indonesia. Jadi bisa dilihat di sini. Saya gunain stream mid factory, datanya dari clean token scraping tadi yang ini. Terus saya akhirnya masukkan ke dalam clean text, data frame-nya text, jadi namanya ke variable clean text. Nah, kita cek di sini jadinya gini, ada. Terus di sini ini balikin lagi ke tokenize, kita import NLTK, kita cek yang tadi clean text tadi isinya. Oke, udah steaming, yang udah steaming, oke, kita cek. Terus kita tokenisasi, kita lihat library-nya word tokenize, ini jadi word token namanya. Nah, tokenisasi kita cek word tokennya, ada, nah, ada semua. Ada tokenisasi manual. Ini untuk penambahan aja kita cek kayak ada satu, ada dua yang di dalam media, yang ada di label sama ini. Jadi kayak satu politik, penjelasannya begitu. Terus di sini saya jelasin data ENC. Terus saya lanjut lagi. Di sini saya ini one hot coding. Di one hot coding ini saya menggunakan label encoder, array. Saya ubah jadi array intinya. Bisa dilihat di sini. Terus ini data ENC tadi. Terus ini integer encode, bisa lihat. Terus ya kita jadiin one hot encoder, jadi arraynya kelihatan. Jadi begini. Ini untuk ngecek one hot encoder 0, bisa masukkan 10, 100, sama aja. Untuk 1. Ini kita tokenization, kita cek bigramnya. Di sini saya ngetes pakai 22, 11, terus grade yang 12, kita lihat. Terus jadiin kayak CVEC volume, jadi CVEC namanya.
ngecek-ngecek. Terus saya masukin ke game sim untuk word to vec untuk model SIBO ya. Lihat di sini. Ini sesuai yang di request, minta 3 frekuensi terus vector size nya 50. Terus oke, dimasukkan model dari SIBO tadi. Ini token-tokennya nih. Ini untuk ngecek doang. Berhuruf ini tanpa dakat ya, huruf. Ini dibikin arraynya, masukin dalam array SIBO. Lihat array SIBO-nya. Terus ini masukin yang tadi SIBO ini jadi documented vector namanya. Nah, documented vector ini ntar digunakan untuk extend di sini. Terus label yang ini jadi Y, label yang di atas tadi. Yang di sini jadi Y. Bisa dilihat ya yang ini label. Terus saya tes size nya itu 30 70/30 splitting datanya, karena saya tahu saya menggunakan cuma 20 data. Terus random state nya saya ubah-ubah kayak 50, saya sembarangan lah masukkan ya. Terus ini ST untuk random forest tadi diminta juga random forest, jadi saya masukin random forest. Ini modelnya estimatornya 100, terus random state nya saya bikin 100 juga lah. Terus ini RF model, jadi saya fitting ke external trainnya, saya predict. Nah, RF tadi saya masukkan ke dalam sini untuk dikeluarkan hasilnya. Dilihat 0,83 akurasinya, tapi di sini banyak sekali datanya yang kayak overfitting. Bisa lihat contohnya di sini overfitting. Terus ini SVC saya menggunakan polinomial karena kan ada 3 variabel dari label, ada politik, terus ada hiburan, ada sport, makanya saya gunakan polinomial. Kalau gunain linear cuma 2, jadi saya gunakan poli. Nah, hiburan, politik, sama sport. Lihat, ini nilainya 0 karena nggak masuk ke dalam random state-nya. Random state-nya ya, random state di sini. Kalau diubah random state-nya pasti keubah juga ntar hasilnya. Terus saya masukin ke TF-IDF. Nah, di TF-IDF ini saya masukin data frame saya, terus saya namain TF-IDF, sama kayak proses yang SIBO tadi. Saya masukin namanya jadi dokumen vektor. Nah, TF-IDF ini saya masukin ke extend. Bisa lihat TF-IDF label ya, test size nya juga sama, saya bikin 70/30, random state nya 57 saya bikin karena random. Terus seperti yang tadi, ini untuk random forest estimatornya 100 sama. Terus untuk random state ya terserah. Terus hasil akhirnya itu ini sama, saya gunain poly juga karena ya polinomial ada 3 variabel. Dat akurasinya 0,67 sama 0,17. Ini nilainya 0000. Jadi termasuk oke. Kita contoh misalkan kita ubah nih RAM state-nya 75 sama 80, pasti berubah karena persebaran datanya itu gak terlalu banyak gitu tuh. 0,83 sama 0,33 naik 2%. Kita ubah lagi kayak jadi 50, 0,17, 0,67. Ini sebenarnya persebaran datanya, sebenarnya kalau datanya banyak harusnya oke. Bisa dilihat. Oke, jadi menurut saya perbedaan dua ini sangat banyak. Ini datanya kurang juga, terus overfitting, ada juga underfitting, terus ada yang nggak kemasuk datanya karena persebaran datanya kacau. Ya,
jadi agak susah juga. Jadi menurut saya dari TF-IDF sama SIBO ini masih nggak ada perbedaan yang signifikan dari keduanya. Menurut saya keduanya ini hampir sama, karena hasil yang diberikan juga nggak terlalu gimana. Cuman kalau saya bisa milih seperti yang saya lakukan di sini, nggak ada signifikan bedanya. Tapi TF-IDF saya bakal lebih milih TF-IDF karena lebih stabil menurut saya datanya dari yang didapatkan di hasil tadi yang saya screenshot ini di sini. Sebenarnya nggak ada beda signifikan, jadi kesimpulannya sama aja mau gunain yang mana aja, keduanya bisa walaupun perbedaannya sangat sedikit. Sekian dari saya, terima kasih.